hantaman keras berhasil mengenai congor para gangster. Para shadow yang menonton majikannya hanya bisa geleng-geleng kepala karena rencana persembunyian mereka gagal total. Melihat temannya tikus Rook hanya dengan satu tendangan, para gangster itu terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka langsung menanyakan identitas Suho, ada keperluan apa, serta mengapa ia tiba-tiba menyerang. Suho seketika panik dan merasa bersalah karena bisa-bisanya ia malah menyerang duluan di kawasan guild orang lain. Namun Suho langsung terpikirkan ide cemerlang untuk menutupi kemaluannya. Because I'm Batman. Oh my god, bro. Oh, hell no. Ia menggunakan shadow army-nya menjadi topeng layaknya Batman. Apa yang Guild Hyena lakukan? Kenapa kalian bertindak jahat melakukan penculikan? Tanya Suho. Mereka menjawab bahwa seharusnya merekalah yang marah, karena Suho sudah menerobos ke area terlarang milik guild mereka, ditambah lagi Suho menyerang tanpa diplomasi. Batman kok serang barudak. Tanpa banyak bacot, mereka langsung menerjang ke arah Suho. Dengan lihai, Suho sukses menghindari serangan para kroco itu dan langsung melakukan serangan balasan dengan tinju angin layaknya Akaza Demon Slayer. Tak berhenti di situ, Suho meloncat sambil menendang babangus para gangster tersebut. Beru yang melihat itu merasa kagum karena performa Suho dalam bertarung semakin mantul. Menurut Beru, Suho yang sekarang melawan Hunter Rank D tidak terlihat kesusahan sama sekali, sangat berbeda dengan sebelumnya. Di dalam hatinya, Suho pun merasakan hal yang sama. Sombong amat. Setelah mereka semua selesai dihajar, Suho akhirnya mengikat mereka semua. Beru datang menghampiri dan memuji Suho yang menyelesaikannya dengan sangat cepat. Para warga yang diculik langsung berterima kasih kepada Suho dan menanyakan apakah ia seorang hunter. Suho pun menjawab, "Yes, anggap saja seperti itu." Ia langsung memerintahkan mereka untuk pergi mencari tempat yang aman. Sisanya biar dia yang urus. Setelah selesai menevakuasi, Suho masih merasa heran kenapa Guild Hyena melakukan penculikan. Tak lama kemudian, Fangs memberitahu lokasi tempat suci dan menunjuk salah satu bangunan di sana. Suho segera mengecek dan membuka rolling door tempat itu. Namun, ketika melihat ke dalam, Suho dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Ia tak menyangka ruangan itu adalah ruang tahanan layaknya tempat menahan peliharaan. Suho geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya manusia dikurung di tempat yang menyerupai kandang anjing seperti ini. Beru langsung mendeteksi aliran energi seorang monak, namun fokus mereka bertiga teralihkan oleh seekor anjing yang sedang diikat. Fangs memberitahu Suho bahwa itu bukan seekor anjing, melainkan anak serigala. Dia adalah keturunan dari Monarch of the Beast, ucap Fangs. Mendengar itu, Suho terkejut dan menanyakan, bukankah semua Monarch sudah mati? Fangs menjelaskan bahwa Monarch of the Beast alias tuannya Rakan sempat menugaskan seorang penjaga untuk mengantarkan sisa keturunannya ke sebuah tempat berlindung sebelum berperang melawan Shadow Monarch. Dia percaya suatu hari nanti Monarch of the Beast yang baru akan lahir kembali apabila keturunannya berhasil selamat. Sejujurnya, aku bahkan tidak berharap lahirnya Monarch of the Beast yang baru. Aku hanya berharap keturunannya terus hidup, itu sudah cukup, pungkas Fangs. Suho yang mendengar hal itu langsung membawa anak Rakan tersebut. Beru mengonfirmasi perkataan Fangs. Hal itu bisa saja benar karena ia merasakan aliran mana Rakan dari anak serigala itu. Beru juga menambahkan bahwa saat ini daya hidup serigala ini sudah menurun. Jika dibiarkan, kemungkinan besar dia akan segera mati. Beru pun menanyakan keputusan apa yang akan diambil oleh sang monak muda. Belum sempat Suho menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang. Aku pikir akan ada banyak penyusup, ternyata cuma satu orang, ucap entitas itu. Suho langsung panik dan memakai lagi topengnya. Sialan, masih ada yang tersisa. Kirain sudah habis semua. Ketika Suho membalikan badannya, ia dikagetkan karena sosok itu bukan manusia, melainkan seorang monster. Monster itu berkata kepada Fangs bahwa semua manusia itu tidak bisa dipercaya. Broky, jadi kau masih hidup? Sapa Fangs. Kau kenal dia, Fangs? Tanya Suho. Fangs memberitahu Suho bahwa Broky adalah penjaga yang ditugaskan Rakan untuk menjaga para keturunan Monarch of the Beast. Broky juga tidak menyangka kalau Fangs masih hidup. Fangs merasa aneh karena anak Rakan bisa terlantar di sini. Ia langsung bertanya kepada Broky mengapa ini semua bisa terjadi. Bukankah kau disuruh menjaga keturunan Monarch of the Beast? Ditambah lagi, apa yang kau lakukan pada anak Rakan ini sampai kondisinya lemah seperti ini? Tanya Fangs menuntut penjelasan. Alih-alih menjawab, Broky langsung menerjang menyerang Suho sambil meminta agar anak serigala itu diserahkan.
Suho terpental hebat. Gerakan cepat dan kilat itu tidak sempat diantisipasi oleh sang monark muda. Beru segera menghampiri Suho dan menanyakan kondisinya. Suho menjawab bahwa serangan barusan adalah serangan tersakit di antara semua serangan yang ia terima setelah menjadi hunter. Kepala Suho mengalami pendarahan hebat. "Kepalaku berdering hebat, Beru. Jangan teriak dulu," keluh Suho. Namun berkat serangan itu, skill ketahanan Suho naik yang tadinya 20% menjadi 40%. Beru kemudian mengatakan sesuatu yang penting. Sedari tadi ia merasakan aura aneh layaknya monark, tapi setelah dipikirkan kembali, ternyata itu bukan hanya monark. Energi ini adalah aliran energi Itarim. Karena aliran mana mereka berbeda tipis, dan ditambah adanya kehadiran anak Rakan, fokus Beru tadi sempat teralihkan. "Dan energi Itarim itu terpancar dari Broky," ucap Beru. Mendengar itu, Suho terkejut dan tertegun. Bisa-bisanya dirinya yang masih lemah harus berhadapan langsung dengan Itarim sedini ini. Fangs yang tadi ikut terpental baru saja siuman. Ia menanyakan kepada Broky kenapa ia melakukan hal keji seperti ini kepada keturunan Rakan. Broky menjawab bahwa agar bisa bertahan sejauh ini setelah kehilangan tempat berlindung, ia harus memakan energi yang kuat di tubuh yang lemah. Ini semua hanya soal seleksi alam, dimangsa atau memangsa. Nasib yang lemah akan ditentukan oleh keinginan yang kuat. Anak serigala ini sangat lemah, tetapi mempunyai energi yang sangat kuat dari Rakan. Bisa dikatakan, dia adalah sumber nutrisi terbaik bagiku. Itulah kenapa aku memakan keturunannya, ucap Broky. Mendengar itu, Fangs murka dan berjanji akan membunuh Broky meskipun itu hal terakhir yang bisa ia lakukan. Broky menanggapi dengan ejekan. "Produk gagal sepertimu tak layak berkata seperti itu. Kau tahu alasan kenapa Rakan mati? Itu karena dia lemah." Tiba-tiba, Suho menggunakan skill Monarch Authority yang membuat tangan Broky tersayat oleh senjatanya, alias Fangs. Serangan itu berhasil melepaskan Son of Rakan ke pangkuan Beru. Suho langsung melakukan Domination Touch untuk bertarung menggunakan Fangs. "Fangs, tampaknya kau sangat marah padanya. Ini akan menjadi kerjasama pertama antara Shadow dan Fangs," ucap Suho geram. Suho juga merasa musuh di hadapannya adalah petunjuk di mana orang tuanya berada. Broky langsung mengeluarkan hawa membunuhnya, dan seketika peringatan quest pun muncul di jendela sistem Suho. "Kalahkan Broky." Beru merasa sangat kesal kepada dirinya sendiri karena hanya bisa menonton dari samping. Sementara itu, anak Rakan mulai terbangun dari pingsannya. Suho pun mulai bangkit kembali, berusaha menahan pendarahan di kepalanya dengan cara mengikatnya menggunakan kain seadanya. Melihat jendela quest yang melayang di depannya, Suho kini paham asal mula nama Guild Hyena. Nama itu diambil dari Broky si Hyena. Namun, satu hal yang belum ia mengerti. Bagaimana bisa seekor monster mendirikan sebuah guild dan menculik orang-orang? Dan yang paling penting, apa sebenarnya hubungan antara Broky dengan Itarim? Tiba-tiba, para anak buah Broky mulai tersadar dari pingsannya. Mereka berteriak meminta Broky untuk segera melepaskan ikatan mereka, menegaskan bahwa mereka akan membantu sang ketua untuk menghancurkan Suho. Mendengar permintaan itu, Broky terdiam sejenak. Suho langsung mengambil ancang-ancang, tidak akan membiarkan pengeroyokan itu terjadi. Namun secara mengejutkan, bukannya melepaskan mereka, Broky malah memakan kepala anak buahnya sendiri secara bersamaan. Suho tertegun melihat pemandangan keji itu. "Kalian pikir aku butuh bantuan kalian untuk membunuh orang seperti dia? Siapapun yang tidak menghormati kemampuan tuannya akan langsung dieksekusi," tegas Broky sambil mengelap sisa darah di mulutnya. Melihat tindakan biadab itu, amarah Suho memuncak. Ia mengambil kesempatan untuk menyerang Broky dari belakang, namun Broky masih sempat menahannya. Sambil terus menekan pedangnya, Suho membentak bahwa ia tak mengerti jalan pikiran Broky yang tega membunuh kawan sendiri hanya karena alasan sepele. Broky tetap bersikeras dengan prinsip hidupnya. Baginya, hak hidup atau mati seseorang ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan lebih besar. Makhluk yang lebih kuat tidak membutuhkan alasan apapun untuk merenggut nyawa si lemah, teriak Broky sambil menghempaskan tubuh Suho jauh ke belakang. Tak berhenti di situ, Broky langsung meluncurkan serangan beruntun. Suho masih sempat menghindar meski tubuhnya tergores sedikit oleh kuku tajam Broky. Broky yang muak karena serangannya terus meleset akhirnya mengeluarkan skill Savage Slasher, sebuah sayatan cakar yang sangat destruktif. Namun, serangan itu membuat pandangan Broky menyempit. Suho memanfaatkan celah tersebut. Ia menerjang dari atas dan meluncurkan skill Storm Slash. Sebuah sayatan brutal menghantam tangan Broky. Bukannya kesakitan, Broky malah tertawa terbahak-bahak.
Menurutnya, serangan tersebut sangat menggelitik. Bahkan ia mengejek bahwa pejabat Indonesia masih lebih lucu dari serangan itu. Namun di tengah tawa Broky, Fangs melesat dan menusuk tepat di punggungnya dengan telak. "Jangan banyak bacot dulu, seranganku belum selesai, bitch," seru Suho. Ia menambah daya tusukan itu dengan memutarkan Fangs, berniat menjebol punggung hingga tembus ke dada. Sambil terus menggerus punggung lawan, Fangs merasa heran mengapa kepribadian Broky berubah drastis. Sebab sepengetahuannya, Broky adalah prajurit Rakan yang paling setia. Mendengar nama itu, Broky sempat teringat sosok Rakan yang agung. Namun tiba-tiba ia murka. Ia menolak perkataan Fangs dan menyatakan bahwa dulu ia setia hanya karena takut kepada Rakan. Broky kemudian mencabut Fangs dari punggungnya dan membanting pedang itu hingga pecah berkeping-keping. Ia menghardik Fangs bahwa ia tidak mau lagi kembali menjalani kehidupan sebagai makhluk lemah. Melihat Fangs yang hancur lebur, Suho terkejut tak percaya. "Apa kau mengkhawatirkan orang lain? Dasar tolol," ucap Broky sambil memukul perut Suho dengan brutal. Suho mengerang kesakitan. Matanya mengeluarkan darah, napasnya terasa sesak, dan tulang-tulangnya seakan hancur semua. Namun, di tengah rasa sakit yang mencekam, ia teringat ayahnya yang sedang berjuang sendirian di suatu tempat yang jauh. Semangatnya tak goyah sedikit pun. Adrenalin memaksa tubuhnya memacu sisa tenaga. Ia menahan rasa sakit itu dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk satu serangan terkuat. Pukulan keras mendarat tepat di tubuh Broky. Broky murka dan membalas dengan serangan beruntun. Suho pun tidak mau kalah dan melakukan hal yang sama. Beru yang menyaksikan pertarungan sengit itu hanya bisa gemetar mengkhawatirkan sang tuan muda. Di sisi lain, Fangs yang kini berada di ambang kematian merasa hidupnya akan berakhir di sini. Ia bertanya-tanya, apakah masa depan Monarch of the Beast akan tamat di tempat ini? Apakah ia harus mempercayakan segalanya di tangan Sung Suho? Untuk menghormati mendiang Rakan, Fangs mencoba bangkit. Tiba-tiba, ia melihat anak Rakan mencoba berjalan meski masih sempoyongan. Penerus Lord Rakan? Oh, aku paham. Apa dia juga terdorong oleh semangat bertarung Sung Suho sama halnya denganku? Gumam Fangs dalam hati. Melihat ambisi anak tuannya yang menggebu-gebu, Fangs akhirnya memutuskan untuk memberikan seluruh energi terakhirnya kepada sang penerus. Seketika, tubuh Son of Rakan sedikit demi sedikit membesar setelah menerima energi dari Sword of Fangs. Suho yang terlempar akibat serangan brutal Broky akhirnya mencapai batasnya. Wajahnya berlumuran darah dan health point-nya hanya tersisa 21. "Kupikir aku sudah jadi lebih kuat," gumam Suho getir. Sebelum mencabut nyawanya, Broky memuji Suho. Menurutnya, untuk ukuran hama, Suho jauh lebih tangguh dari perkiraannya. Tanpa basa-basi lagi, Broky berniat mencabut jantung Suho. "Oh shit," gumam Suho letih. Tubuhnya tak lagi bisa digerakkan. Namun secara tiba-tiba, anak Rakan menerjang dan menggigit tangan Broky, menyelamatkan Suho dari ajalnya. Suho merasa heran, makhluk apa ini sebenarnya dan kenapa ia menyelamatkannya? Broky yang melihat sosok anak Rakan yang baru itu terbelalak tak percaya. Seketika, notifikasi sistem muncul di depan mata Suho. Successor of the Fang telah menunjukkan rasa hormat pada semangat bertarung Anda. Apakah Anda akan menerima Successor of the Fang sebagai parti Anda? Suho tidak percaya anak serigala itu bisa berubah secepat ini, dan ia tak menyangka bahwa anak Rakan ternyata ingin bekerja sama dengannya. Dikarenakan The Son of Rakan belum disebutkan namanya, untuk sementara kita panggil dulu Acil. Oke, lanjut ke cerita. Broky terbelalak. Tak menyangka Fangs benar-benar memberikan sisa hidupnya demi menyelamatkan Acil, sang pangeran bis. Suho pun terkejut melihat pengorbanan itu. Saat jendela sistem muncul menawarkan parti dari Acil, Suho tanpa ragu menerimanya. Baginya, Acil adalah penerus semangat Fangs yang baru. Seketika, bayangan masa lalu Acil mengalir masuk ke pikiran Suho. Terlihat masa di mana Broky masih menjadi sosok penjaga yang baik. Kala itu, Broky memberitahu Acil bahwa ayahnya, Rakan, telah kalah dalam perang melawan Shadow Monarch. Broky memberikan wejangan keras agar Acil tumbuh menjadi kuat, karena menjadi lemah hanya akan mendatangkan banyak kehilangan. Namun, kedamaian itu sirna saat tamu tak diundang datang. Broky yang sigap melindungi Acil akhirnya tumbang bersimbah darah. Di ambang kematian, Broky bertanya mengapa mereka tidak membunuhnya saja.
Salah satu dari mereka berkata, monster ini kelihatannya akan berguna. Mereka menanamkan kristal mana aneh ke dalam mata Brockie. Acil hanya bisa menangis melihat Brockie mengerang kesakitan. Mereka memberikan perintah baru, menangkap dan mengumpulkan manusia hidup-hidup. Kristal itu ternyata memiliki efek reverse yang memutarbalikkan jati diri seseorang. Contohnya, kalau kalian punya ambisi nikah dengan sesama jenis, kalian mungkin harus memasukkan kristal mana ke mata kalian agar menjadi normal kembali. Kembali ke masa sekarang, Suho menyimpulkan bahwa mereka yang menyerang Brockie dan Acil adalah Itarim. Dalang dari sikap Brockie yang berubah ternyata ulah mereka. Suho juga sekarang jadi tahu tujuan Acil menyerang Brockie ternyata bukanlah untuk membunuhnya, melainkan ingin menyelamatkan pengasuhnya yang sedang gila karena pengaruh kristal tersebut. Suho sekarang bimbang. Walaupun Suho belum tahu rencana Itarim mengumpulkan manusia itu untuk apa, yang jelas kemungkinan terburuknya ia harus membunuh Brockie demi menghentikan rencana tersebut. Namun masalahnya ia merasa dirinya yang sekarang masih sangat lemah untuk menghentikan Brockie. Tiba-tiba sebuah quest baru muncul, Monarch Heirs. Suho diperintahkan untuk merekrut 8 penerus Monarch. Saat ini ia baru mendapatkan 1, Acil, putra Rakan. Hadiah untuk 7 sisanya masih dirahasiakan oleh sistem. Sebagai bonus karena merekrut Acil, Suho menerima bond skill. Cahaya menyilaukan menyinari mereka berdua. Beru terheran-heran merasakan aliran mana yang berbeda dari biasanya. Merasa terancam, Brockie menerjang untuk menghentikan proses itu. Pukulan keras itu tepat mengenai Suho, membuat debu di sekitarnya bertebaran dan menghalangi pandangan. Setelah debu mereda, secara mengejutkan Suho menahan serangan tersebut hanya dengan 1 tangan. Notifikasi muncul. Bond skill berhasil dibuat. Suho mendapatkan kemampuan fusion layaknya Goten dan Trunks di serial Dragon Ball. Suho dan Acil kini bersatu menjadi satu entitas yang kita sebut saja Sucil, Suho Acil. Suho merasakan mana yang meluap-luap. Di mode ini, konsumsi mana Suho menjadi sangat irit, hanya 1 poin per detik. Ia tidak perlu lagi menghemat tenaga karena semua skill yang ia keluarkan hanya akan memakan biaya mana yang minimal. Menurut Mimin, ini terlalu OP sekali. Tak hanya itu, Sucil kini memiliki insting hewan buas persis seperti Rakan. Brockie yang kalap langsung melesat ingin mencabik-cabik Sucil. Namun dengan gaya Sigma, Sucil mengecoh semua serangan itu layaknya ultra insting. Tubuhnya terasa seringan kapas dan gerakan musuh tampak seperti slow motion di matanya. Bosan karena terus menghindar, Sucil meluncurkan serangan telak ke arah comor Brockie. Rahang Brockie langsung patah dan robek. Brockie tak percaya. Apakah dia benar-benar orang yang sama? Ucapnya di tengah rasa sakit. Brockie langsung masuk ke mode kesetanan. Ia menghardik dirinya sendiri agar tidak kalah, karena kekalahan berarti kehilangan segalanya. Aliran energinya menyingkat pesat. Sebuah pukulan keras menghantam Sucil hingga terpental jauh, meski masih bisa ditahan dengan tangan. Ras hina sepertimu takkan mungkin mengalahkan ras hebat sepertiku, teriak Brockie penuh kesombongan. Bentrokan pukulan hebat terjadi kembali. Kali ini, Sucil berhasil mematahkan serangan itu hingga tangan Brockie tergelincir ke belakang. Seketika, notifikasi baru muncul. Anda telah mempelajari skill martial arts level 1. Pertahanan tubuh Suho meningkat 33% saat menggunakan teknik bela diri. Beru yang sedari tadi mengahan amarah akhirnya meledak saat mendengar Suho direndahkan sebagai ras manusia. Beraninya kau bicara soal perbedaan spesies di hadapan monark muda. Tidak ada spesies yang lebih kuat dari Shadow Monarch. Monark terkuat, seru Beru geram. Mendengar itu Brockie tertegun. Baru ia sadari bahwa bocah di hadapannya adalah putra dari sang raja, Sung Jinwoo. Tanpa ampun, hantaman keras menghujam kepala Brockie dengan brutal, membuatnya terperosok ke dalam tanah. Pertarungan pun berakhir. Mode fusion terlepas dan Suho kembali ke wujud normal. Di saat ajal menjemputnya, kutukan kristal mana di mata Brockie akhirnya pecah. Kesadarannya kembali. Ia teringat alasan sebenarnya mengapa ia terobsesi menjadi kuat. Itu semua karena ia merasa gagal dan marah tidak bisa melindungi tuannya, Rakan, serta pangeran kecilnya, Acil. Acil meratapi kepergian Brockie dengan air mata yang terus mengalir. Di sisi lain, Beru memberikan pujian kepada Suho atas kemenangannya melawan Brockie. Namun, pikiran Suho sedang tidak tenang. Beru, kau bilang merasakan energi Itarim dalam diri Brockie kan? Barusan, aku sempat melihat sekilas memori milik Acil. Ada sekumpulan orang yang memasukkan kristal aneh ke matanya. Apa jangan-jangan mereka itu Itarim? Apa tujuan mereka menyerang Brockie?
Tanya Suho bertubi-tubi. Beru memiliki pendapat berbeda. Menurutnya, outer guards atau bisa disebut Itarim tidak akan bergerak secara langsung untuk masalah sepele seperti ini. Mereka biasanya mengirim utusan. Namun, Beru menambahkan bahwa orang-orang itu bisa saja anak buah Itarim yang sedang menjalankan misi rahasia untuk menginvasi dunia. Suho merasa sedikit kesal. Berarti utusan Itarim sudah ada di bumi. Namun, ia kehilangan jejak karena informasinya sangat minim. Ada satu cara untuk mendapatkan informasi, timpal Beru. Suho langsung antusias mendengarkan. Beru menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan untuk melihat ingatan makhluk yang ia makan. Jika ia melahap jasad Broky, ia bisa melihat memori Itarim sekaligus memulihkan mana miliknya. Serius? Kamu punya kemampuan hebat seperti itu? Ucap Suho tak percaya. Suho kemudian melirik Acil yang masih berduka. Ia mendekat dan bertanya lembut, "Apa kau ingin ikut dengan kami? Ada tempat yang ingin kutunjukkan padamu." Acil menjilat wajah Suho sebagai tanda setuju. Suho segera mengeluarkan kunci Dungeon of Shadow. Ia berniat mengajak Acil ke sana agar Beru bisa melakukan ritualnya tanpa harus dilihat oleh Acil. Suho tidak ingin Acil trauma melihat jasad pengasuhnya dilahap. Beru yang diperlakukan selembut itu oleh tuannya merasa sangat tersanjung. Sesampainya di dalam Dungeon of Shadow, Beru sempat bingung mengapa Suho lebih memilih ke sini alih-alih pulang. Suho menjelaskan bahwa ia ingin mencari tempat tinggal untuk Acil yang kini sebatang kara. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul. Acil menginginkan sebuah nama dari Suho. Karena bulumu berwarna abu-abu, kunamai kamu, Grey. Beru hampir meledak tawanya. Cara Suho menamai sesuatu benar-benar mirip dengan ayahnya. Namun Grey tampak sangat bahagia dengan nama barunya. Suho pun memberikan sebagian wilayah hutan di Shadow Dungeon sebagai daerah kekuasaan Grey. Notifikasi sistem mengonfirmasi, pemilik Fang Territory telah diberikan kepada Grey. Sebelum lanjut, Suho memastikan apa makanan Grey. Beru menjelaskan bahwa sebagai keturunan Rakan, Grey memakan makhluk hidup atau monster. Baguslah, kebetulan masih ada monster yang belum kukalahkan di sini. Grey, minta tolong ya, ucap Suho menyeringai. Seketika, Grey membabat habis sekumpulan goblin yang berniat menyerang. Sambil memantau Grey, Suho mengecek jendela sistem. Ia mendapatkan stat tambahan dan title, Wolf Slaughterer. Title ini memberikan peningkatan stat sebesar 40% saat bertarung melawan monster tipe Beast. Suho sempat ingin mengacuhkan quest Monarch Hairs karena merasa tidak penting. Namun Beru melarangnya. Beru menjelaskan bahwa sistem level up ini dibuat khusus untuk Shadow Monarch dan telah direvisi berkali-kali untuk membuang tujuan buruk di masa lalu. Tujuan buruk? Tanya Suho heran. Beru bercerita bahwa dulu sistem dibuat oleh sang arsitek untuk memaksa pertumbuhan Sung Jinwoo sebagai wadah kekuatan Shadow Monarch. Rencananya, setelah tujuan tercapai, jiwa Jinwoo akan dihancurkan oleh Blackheart. Namun, Jinwoo berhasil menggagalkan skema itu dan justru menjadi Shadow Monarch yang sejati dengan kekuatan absolut. Jadi, sistem yang sekarang bertujuan agar tubuhku bisa menyesuaikan diri menampung kekuatan ayah, simpul Suho. Beru meyakini sistem ini berfungsi sebagai navigasi. Apapun quest yang muncul, Beru menyarankan Suho untuk menyelesaikannya karena pada akhirnya, sistem akan menuntun Suho kembali ke pangkuan orang tuanya. Suho kemudian menanyakan hasil dari ingatan Broky yang dimakan Beru. Ada ingatan yang cukup meresahkan, lapor Beru. Broky sempat berhubungan dengan ras manusia perihal penculikan ini. Manusia itu berasal dari sebuah guild bernama Grim Reaper. Adegan berpindah ke kantor guild Grim Reaper. Lee Min-sung, salah satu hunter di sana, sedang menerima telepon dari temannya yang sedang berada di Indonesia. "Gimana hunter Sung Bahlul itu? Apa benar dia hunter terkuat di sana?" tanya Min-sung. Temannya tidak peduli dengan pertanyaan itu. Tujuan ia menelpon justru ingin memperingatkan Min-sung karena sudah mencium keterlibatannya dalam insiden guild Haina. Min-sung mencoba mengelak dengan candaan garing, namun temannya membentak agar ia serius. "Asosiasi akan segera tahu kalau kau dalangnya," ancam temannya. "Jadi memang kenapa kalau mereka tahu? Gampang sekali, tinggal bayar pejabat di sini dan sewa pengacara mahal. Maka asosiasi tak akan bisa berbuat apa-apa," balas Min-sung sombong. Mendengar itu temannya geram. "Meski kau merasa kebal hukum seperti para pejabat di negeri Wakanda, ingatlah, ketua asosiasi tidak mudah dihadapi. Selesaikan masalahmu sebelum aku kembali." Telepon ditutup. Min-sung menggebrak meja hingga hancur. Ia kesal karena temannya yang dulu hanya sopir pribadinya, kini berani mengatur setelah menjadi hunter rank S. Di tengah amarahnya, ia memikirkan siapa sosok hunter misterius bertopeng Batman yang mengalahkan Broky.
Alih-alih mencari tahu tentang Suho, fokus Minsung kembali ke bisnis ilegalnya, stimulan. Zat terlarang yang mampu merangsang saraf pusat dan meningkatkan kekuatan secara instan. Jika bisnis stimulan ini lancar, tidak akan ada lagi orang yang berani meremehkanku, ucap Lee Minsung dengan seringai jahat. Di dalam Dungeon of Shadow, Beru memberikan arahan tegas kepada Grey. Mulai saat ini, Grey harus berjuang lebih keras agar bisa menjadi sandaran yang kuat bagi sang monark Buddha. Setelah Grey menghabisi semua monster, secara mengejutkan Suho menerima EXP point sebanyak 50%. Suho yang bingung langsung memanggil Beru untuk mengecek jendela sistem. Ia heran, mengapa hasil buruan Grey bisa berbagi EXP dengannya. Beru pun terkejut. Sepengetahuannya, sistem hanya berbagi EXP dengan Shadow Army. Dulu, Sung Jinwoo adalah seorang solo player sejati yang tak pernah bergabung dalam party. Tapi bukankah ini menakjubkan, Ber? EXP bisa meningkat otomatis. Kita cukup santai saja dan mengirim Grey ke dungeon rank S, canda Suho. Mendengar itu, Grey langsung ketar-ketir membayangkan kengerian dungeon rank S. Tak lama, notifikasi baru muncul. Suho diberikan daily quest untuk mengalahkan 100 goblin, 10 goblin Decurion, dan 1 goblin Centurion. Suho berniat membereskannya karena hadiah harian sangat menguntungkan. Namun karena dasar Gen Z yang ogah ribet, Suho malas jika harus berkeliling mencari ratusan goblin di dungeon seluas itu. Ia pun mengeluarkan trompet goblin yang sempat ia bawa tempo hari dan meniupnya keras-keras. Seketika, ratusan goblin datang menyerbu. "Haha, berhasil!" seru Suho. Beru hanya bisa geleng kepala. Tuannya sangat cerdas memanfaatkan kemalasannya. Setidaknya harus sebanyak ini yang menyerangku bersamaan. Arise! Pembantaian pun dimulai. Tiga jam kemudian, daily quest akhirnya selesai. Grey tampak kelelahan hebat. Namun, saat Suho mengecek jendela misi, angkanya justru menunjukkan 107/100 dan terus bertambah. Suho mengira ini adalah misi rahasia dengan hadiah senjata langka jika ia terus membantai mereka. Grey yang sudah lemas hanya bisa menganga tak percaya melihat ambisi tuannya. Baru setelah goblin ke-200 mati, misi benar-benar berhenti. Wajah Grey sudah pucat pasi karena kelelahan. Suho membuka hadiahnya dengan puas. Ia mendapatkan pemulihan stamina, tambahan stat point, dan sebuah random box. Ia dihadapkan pada dua pilihan, Blast Random Box atau Curse Random Box. Suho memilih Curse Random Box karena menurutnya apa yang diperlukan oleh sistem pasti jauh lebih berguna daripada sekedar apa yang ia inginkan. Kotak pun terbuka, memunculkan Vulcan's Horn, sebuah gauntlet yang terbuat dari tanduk iblis. Item ini memberikan efek Urge to Destroy, meningkatkan dampak fisik sebesar 30%, dan Demon Devourer, otoritas Vulcan akan menguat seiring banyaknya jiwa demon yang dilahap. Suho merasa gauntlet ini sangat cocok menggantikan Fangs untuk pertarungan jarak dekat. Karena bobotnya berat, Suho langsung mengalokasikan 8 poin ke Strength. Tiba-tiba, status Grey berubah dari nyaman menjadi takut. Beru menjelaskan bahwa Grey bukanlah Shadow Army yang punya stamina tanpa batas. Menyadari itu, Suho meminta maaf dan menyudahi pertempuran. Lagi pula, ada sesuatu yang perlu kucari di luar, ucap Suho. Akhirnya Suho meninggalkan Dungeon of Shadow. Suho langsung menanyakan informasi Beru tentang Guild Grim Reaper untuk menelusuri lebih lanjut informasi tentang Itarim. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sang dosen yang dulu pernah menambang kristal mana bersamanya meminta bantuan darurat di sebuah dungeon field di salah satu stasiun Seoul. Sesampainya di sana, sang dosen menjelaskan bahwa ia sedang bertugas sebagai howler, pengangkut mayat monster. Namun, rekan-rekannya yang lain tak kunjung datang tanpa kabar, kemungkinan pergi mabuk-mabukan. Namun Suho menyuruhnya tenang karena ia bersedia membantunya. Mendengar itu, dosen itu pun akhirnya senang. Pekerjaan howler lebih berbahaya dari penambang, Suho. Pakai hazmat ini, ujar sang dosen. Ia menjelaskan bahwa howler harus mengekor tim penyerang dari dekat untuk mengangkut jasad monster, sekaligus berjaga-jaga jika ada monster yang belum sepenuhnya mati. Tak lama, tim penyerang datang. Sang ketua tim yang merupakan seorang healer Rengsi tampak marah melihat jumlah howler yang sedikit. Jika kalian tertinggal di belakang, akan kupastikan kalian tidak bisa bekerja sebagai howler lagi, ancam sang ketua dengan nada tinggi. Dosen itu hanya bisa menunduk dan berbisik pada Suho. Beri dia pelajaran dengan summonmu nanti. Namun Suho terdiam. Ia mengamati komposisi tim. 4 magi rank D, 4 fighter rank D, dan si ketua healer rank C. Di balik hazmatnya, Suho tersenyum tipis. Ternyata firasat Beru benar.
sistem seolah menggiringnya ke sini. Tempat ini adalah gate yang dikuasai oleh Guild Grim Reaper, pihak yang sedang ia cari informasinya. Ditambah lagi, di tengah langkahnya memasuki Dungeon Field, Suho merasakan aura yang sangat berbahaya. Sesuatu yang buruk akan segera terjadi di dalam sana. Di dalam kegelapan Dungeon Field yang pekat, salah satu anggota party menyalakan api penerangan. Namun, begitu cahaya berpendar, mereka dikejutkan oleh kerumunan monster yang sudah berdiri tepat di depan hidung mereka. Semua langsung masuk ke mode tempur. Mahmudin, sang ketua tim penyerang, memerintahkan tim Howl untuk tetap menempel ketat. Ia ingin proses pengangkutan mayat monster secepat kilat agar laju raid tidak terhambat. Sang dosen menggerutu. Menurutnya, permintaan itu sangat berlebihan, apalagi pekerjaan ini tidak dilengkapi jaminan BPJS. Sementara itu, Suho tampak tenang. Ia justru tidak sabar bertemu monster tipe demon untuk memberikan makan pada gaun leg barunya. Untuk urusan angkut-mengangkut, Suho punya ide cemerlang. Ia tak perlu berkeringat. Arise. Wayahna barudak waktuna digawe, ucap Suho santai. 7 bayangan goblin muncul dari lantai. Suho sedikit terkejut, ternyata kapasitas bayangannya sudah meningkat dari 5 menjadi 7. Setelah monster-monster itu dibantai, Mahmudin sempat kesal karena mengira 2 orang howler akan membuat perjalanan lambat. Namun, saat ia menoleh, semua mayat sudah terangkut rapi dan bersih. Apa-apaan? Mereka sudah selesai secepat ini, batin Mahmudin takjub. Ia langsung memohon agar Suho menjadi anggota tetap timnya dengan iming-iming gaji setara karyawan Pertamina atau UMR Karawang. Salah satu anak buahnya protes karena merasa hanya dibayar sekelas UMR Wonogiri walaupun sudah lama di tim ini. Di ujung area, mereka menemukan jasad warga sipil yang hangus terbakar api biru. Mahmudin segera mengecek jasad tersebut yang ternyata adalah warga sipil biasa. Melihat jasad yang hangus terbakar api biru, dosen bertanya pada Suho, apakah api itu sama dengan yang menyerang universitas mereka? Benar, ini persis dengan api Mistburn, jawab Suho. Mahmudin yang baru mendengar istilah itu tampak bingung. Suho menjelaskan bahwa ada insiden serupa di universitasnya tempo hari. Anggota parti lain kemudian menemukan beberapa jasad tambahan. Melihat situasi yang janggal, salah satu dari mereka menyarankan untuk melapor ke asosiasi perihal hal ini. Kapten Mahmudin sempat ragu. Namun, bayangan cicilan pay letter dan harga jual monster yang tinggi di dungeon ini membuatnya nekat. Ayo kita terabas. Anak istri menunggu kita membawa uang banyak di rumah, serunya. Anggota lain yang juga para bapak-bapak pejuang keluarga pun setuju akan keputusan sang ketua. Suho memperingatkan bahwa Mistburn lebih berbahaya dari dugaan. Namun Mahmudin bersikeras karena keputusan berada di tangannya sebagai ketua. Dosen berbisik pada Suho, apakah kita akan bertemu Mistburn lagi? Suho justru bertanya balik, kau punya kemampuan lari yang bagus kan? Dosen itu menjawab, iya, emang kenapa? Jika terjadi sesuatu, segeralah lari. Kita tidak tahu bahaya apa yang menunggu di depan sana, timpal Suho. Jauh di kedalaman dungeon, terlihat manusia yang sedang dibakar oleh 3 monster misterius. Dikarenakan mereka tak ada namanya, kita sebut saja Dadang, Maman, dan Asep. Dadang mengeluh kekuatan apinya belum cukup kuat dan menanyakan kendala suplai. Asep menjawab bahwa pengiriman dari Guild Haina sedang bermasalah. Sepertinya kita harus meminta manusia dari Guild Reaper untuk mencari cara baru mendapatkan suplai selain dari Guild Haina, pungkas Asep. Ia khawatir jika suplai terlambat, produksi Stardust mereka akan lebih rendah dari hasil pabrik lain. Tiba-tiba Maman mendengar langkah kaki. Asep menyeringai. Kebetulan ia butuh bahan bakar baru, dan para hunter adalah pilihan yang bagus. Maman pun diperintahkan menangkap mereka hidup-hidup. Di sisi lain, tim Mahmudin baru saja selesai membabat monster. Mereka merasa sangat untung karena meneruskan raid, ditambah lagi ada howler cekatan di belakang mereka. Mahmudin kemudian menunjukkan sesuatu yang mencengangkan kepada timnya. Stimulan Stardust, persis seperti milik Lee Min-sung dari Guild Grim Reaper. Ini adalah Stardust, stimulan ajaib yang bisa meningkatkan kekuatan. Apa kalian tahu tentang ini? Tanya Mahmudin sombong. Timnya langsung terkejut tak percaya melihat Mahmudin punya barang selangka itu. Kabarnya Stardust bisa meningkatkan kekuatan dan mana secara drastis, tapi sangat sulit didapat. Mahmudin menjelaskan kalau efeknya bertahan seminggu dan bisa menaikkan 1 peringkat rank. Dari rank C bisa setara rank B.
Namun tiba-tiba, Maman melesat dari kegelapan dan menyayat punggung Mahmudin dengan brutal. Stardust di tangannya terlempar dan pecah. Para anggota panik luar biasa, apalagi monster itu bisa bicara. Maman menghitung ada 10 hunter, jumlah yang merepotkan. Ia pun mengeluarkan Stardust miliknya sendiri, lalu memakannya. Tim hunter melongo, tak percaya monster juga ngobat pakai Stardust. Mereka mencoba menyerang sebelum efeknya bereaksi, namun terlambat. Dengan satu ayunan pedang besar yang keji, Maman membantai mereka semua. Sebagian terpotong jadi 2. Maman hanya membawa beberapa orang, termasuk Mahmudin yang pingsan, untuk dijadikan bahan bakar. Suho yang baru selesai mengangkut mayat di belakang tiba-tiba mendapatkan notifikasi dari sistem. New quest, selamatkan para hunter yang masih hidup, 7 orang. Suho melirik ke kegelapan di depan dan bergumam, apakah ini monster demon? Beru langsung bertanya kepada tuannya dengan nada khawatir, apakah ada masalah tuan muda? Suho memberitahu Beru bahwa ia baru saja mendapatkan quest baru untuk menyelamatkan para hunter. Suho berpendapat bahwa ada monster tipe demon yang sengaja menculik manusia. Melihat jumlah hadiahnya yang sangat banyak, Suho yakin para sandera itu akan segera berada dalam bahaya besar. Tanpa membuang waktu, Suho menyuruh dosennya untuk pergi dari sana sekarang juga. Ia menegaskan bahwa seluruh tim penyerang telah dilumpuhkan oleh monster demon. Sang dosen bertanya-tanya bagaimana Suho bisa tahu akan hal itu. Namun Suho hanya menjawab singkat, firasat. Ia sengaja menyembunyikan keberadaan sistemnya agar sang dosen tidak curiga. Suho langsung memerintahkan para goblinnya untuk mengawal sang dosen keluar dari gate. Dosen tersebut sempat ragu. Tunggu dulu Suho, bagaimana denganmu? Suho memberitahunya bahwa ia harus pergi menyelamatkan tim penyerang raid yang tersisa. Terkejut dengan keberanian Suho, sang dosen akhirnya menunduk, sadar. Dirinya yang lemah hanya akan menjadi penghalang bagi Suho. Ia pun berjanji akan langsung menelpon pihak asosiasi begitu sampai di luar. Setelah dosen itu pergi, Suho langsung memanggil Gray. Arise, Gray, let's do this, ucap Suho dengan tatapan dingin, lalu meresat kencang ke arah para sandera ditahan. Di sisi lain, Maman tiba membawa sisa-sisa hunter yang masih hidup untuk dijadikan bahan bakar api Mistburn. Asep tak menyangka Maman akan kembali secepat itu. Namun Maman dengan sombong menjawab bahwa ia selalu cepat menyelesaikan masalah. Asep pun menyuruh Maman bergegas mengatur bahan bakar hidup tersebut, sementara ia sendiri akan memanggil para iblis lain karena gate demon akan segera terbuka. Maman setuju meski sedikit menggerutu karena merasa selalu jadi kacung. Asep sendiri merasa sangat diuntungkan. Dengan adanya para hunter ini, produksi stimulan Stardust mereka akan berjalan tanpa hambatan. Awalnya, stimulan ini dibuat dari racun berserk lewat teknik rahasia klan Demon. Fungsinya memang gila, bisa membuat kekuatan sihir melonjak drastis. Tapi bayarannya mahal karena nyawa si pengguna akan langsung tergerogoti. Namun, para penjahat ini menemukan solusi keji. Mereka mengganti bahan bakarnya dengan api Mistborn. Yang paling gila, untuk mendapatkan api itu, mereka menjadikan manusia-manusia malang ini sebagai kayu bakarnya. Dengan mengorbankan nyawa manusia sebagai bahan bakar pembakaran kristal esensi iblis, mereka bisa memproduksi massal Stardust sempurna yang tidak memiliki efek samping berbahaya bagi penggunanya. Semua ini berkat para utusan Itarim yang mengajari mereka teknik tersebut, sekaligus mereka pula yang mengirim monster ini ke bumi untuk mencemari makhluk hidup lain layaknya zombie. Berkat stimulan Stardust ini, demon peringkat rendah seperti kita memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat, tambah Asep. Namun mereka tidak menyadari satu hal. Lewat Stardust itu, Itarim nantinya bisa mengendalikan otak mereka sepenuhnya, persis seperti yang terjadi pada Brockie. Tiba-tiba, mereka merasakan aliran mana yang begitu kuat melesat ke arah mereka. Pintu ruangan itu langsung didobrak dengan satu tendangan keras Suho. "Oh, jadi kalian bersembunyi di sini," ucap Suho dingin. Mata Suho terkejut melihat para manusia sedang dibakar hidup-hidup, sementara 3 monster demon berdiri di hadapannya. Akan tetapi, Suho sedikit lega karena menyadari para hunter masih bisa bernapas. Di tengah lamunan itu, Maman melesat bermaksud memenggal kepala Suho. Namun Suho berhasil menghindarinya. Maman kaget serangannya diantisipasi. Suho langsung melancarkan pukulan keras yang membuat Maman terpental hebat meski sempat menahannya dengan pedang. Asep tak percaya ada hunter yang bisa menghindari serangan Maman yang sudah mengonsumsi Stardust.
Sepertinya kita bertiga harus turun tangan, pungkas Asep. Dadang pun setuju. Mereka berdua langsung memakan Stardust untuk meningkatkan kekuatan. Maman menerjang kembali, namun ditahan oleh Suho. Dadang menyambar dari atas dengan kepalan tangan raksasa, memaksa Suho untuk melompat mundur. Namun, Asep memanfaatkan momentum itu dan menyetrum Suho dari belakang. Saat Suho mengerang kesakitan, Maman menerjang sekali lagi untuk memenggalnya. Arise! Seketika, para goblin muncul dan menahan serangan Maman. Melihat Asep yang lengah, Suho langsung membantingnya sekuat tenaga. Pertarungan terhenti sejenak. Para monster itu bertanya-tanya mengapa Suho bisa mengeluarkan summon yang mirip dengan Shadow Monarch, entitas yang dulu menaklukkan klan mereka di Kastil Iblis. Meskipun mirip Shadow Army milik Jinwoo, tapi kekuatan Shadow ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Shadow Monarch yang asli, ucap Asep sambil membantai para goblin. Dadang setuju. Selama lawan mereka bukan Sung Jinwoo, mereka tidak perlu takut. Di sisi lain, Suho merasa mereka lebih lemah dari Broky. Tapi jika menyerang bertiga sekaligus, itu lain cerita. Ia pun mengeluarkan kartu andalannya. Saat Broky dikalahkan, Suho menyuruh Beru untuk memakan kepalanya saja kalau cuma ingin tahu ingatannya. Sisanya akan ia jadikan Shadow Army. Suho ingin memberi Broky kesempatan membalaskan dendamnya kepada Itarim yang sudah mencuci otaknya. Setelah mendapat izin dari Grey, rencana itu pun dijalankan. Kembali ke pertarungan, Suho memanggil bayangan barunya. Broky, jika kau mau membalas dendam, inilah saatnya. Kau bisa menolak dan mati dalam penyesalan, atau kau bisa bangkit membunuh para hama ini bersama kami. Seketika jasad Broky mengeluarkan bayangan pekat dan bangkit berdiri di hadapan Suho. Asep tak menyangka melihat Broky Hyena muncul kembali sebagai sekutu musuh. Suho merasa sekarang posisi sudah imbang. Broky, Grey, dan dirinya sendiri. Beru yang merasa tak dianggap hanya bisa menangis haru. Aku ada di sini, Tuan Muda, ucapnya sambil menunjuk-nunjuk wajahnya sendiri. Tanpa basa-basi lagi, mereka bertiga langsung melesat menyerang. Namun di tengah pertempuran hebat itu, gate yang terbuka tadi tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat. Dari sana muncul sosok wanita misterius yang melangkah keluar. Kalian tahu siapa itu? Ya, tebakan kalian benar. Mimin pun memikirkan hal yang sama. Tebakan Mimin itu adalah Esil. Esil melangkah keluar dari gerbang dengan wajah penuh tanda tanya. Siapa yang memanggilku ke sini? Apakah ini ulah sesama ras demon yang mengincar nyawaku? Gumamnya waspada. Namun rasa bingungnya makin memuncak saat ia melihat pemandangan di depannya. Shadow Army sedang bertarung dengan intens. Di tengah arena, Suho sedang berduel hebat. Dengan satu serangan akurat, ia berhasil menghantam ulu hati Maman dengan telak. Maman mengerang kesakitan. Dan saat Suho hendak melayangkan pukulan maut untuk mengakhiri nyawanya, sebuah sengatan listrik tiba-tiba menyambar ke arah Suho. Akibatnya, Maman berhasil meloloskan diri dari ambang kematian. Suho mendecak kesal. Kombinasi serangan ketiga demon ini ternyata cukup solid dan saling melindungi, membuatnya sulit untuk menghabisi mereka satu persatu. Asep segera memperingatkan Maman agar lebih berhati-hati. Suho mulai merasa terdesak. Jika pertarungan ini berlanjut terlalu lama, ia akan kehabisan mana dalam mode fusion. Bahkan Broky, yang dalam wujud Shadow Army kekuatannya menurun dibanding wujud aslinya, sudah mencapai batasnya hanya untuk menahan satu lawan. Tiba-tiba Esil muncul tepat di hadapan Suho. Jawab pertanyaanku, ucap Esil tegas. Di mana Tuan Sung Jinwoo? Suho terkesiap. Ksatria wanita ini tiba-tiba muncul dan menanyakan ayah, gumamnya heran. Di saat itulah Beru menampakkan diri. Apa yang kau lakukan di sini, Esil? Esil tersentak mendengar suara yang sangat ia kenal itu. Suara ini Beru? Ia langsung memeluk Beru dengan penuh kerinduan. Esil sangat senang bisa bertemu Beru kembali, mengira bahwa jika Beru ada di sini, artinya sang Raja Jinwoo berhasil. Namun Beru langsung memotong kebahagiaan itu. Pertama-tama, urus dulu demon rendahan itu. Perintah Beru sambil menunjuk ketiga lawan di depan mereka. Para demon musuh yang melihat Esil segera menyadari bahwa ritual pemanggilan mereka berhasil. Namun mereka heran kenapa bangsawan demon itu justru memihak manusia. Tak mau rugi, mereka bersiap membunuh Esil untuk mengambil darah bangsawan miliknya sebagai bahan baku Stardust berkualitas tinggi. Suho merasa khawatir melihat kondisi Esil yang tampak terluka.
Apakah dia benar-benar bisa mengatasi mereka bertiga, Jangan khawatir, Tuan Muda. Esil ini setara dengan Hunter Rank S, jawab Beru bangga. Ia menjelaskan bahwa Esil adalah anak pertama dari keluarga Ladir, satu-satunya keluarga bangsawan yang tersisa setelah Jinwo menghancurkan kastil iblis dahulu. Suho bersiap menyaksikan pertarungan tingkat tinggi, namun secara mengejutkan, dalam satu bentrokan hebat, Esil justru terlempar jauh. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Beru melongo melihat Esil terkapar lagi ke arahnya. Kenapa kau jadi selemah ini? Esil menangis dan menjelaskan bahwa setengah tahun lalu terjadi pemberontakan di dunia iblis. Keluarganya kalah, dan kekuatannya terus terkuras karena para pemberontak itu terus-menerus mengambil darah klan bangsawan mereka sebagai donor kekuatan. Esil mengemis agar Beru memberinya sedikit mana. Cih, itu hanya membuang manaku saja, tolak Beru merajuk. Kau jahat sekali, timpal Esil kesal. Suho hanya bisa melongo. Sekarang, ia memiliki dua makhluk legendaris yang sama-sama kehilangan kekuatan utamanya. Melihat kebuntuan itu, Beru punya ide licik. Ia mengeluarkan sisa mana hasil serapannya dan menggunakan teknik Harsh Order. Teknik ini memberikan peningkatan kekuatan 50%, namun membuat targetnya hilang kesadaran dan menggila hingga energinya habis. Ayo maju, dasar iblis wanita tak berguna, perintah Beru. Esil yang terkena teknik itu langsung mengamuk dan melesat menyerang tanpa rasa takut. Meski terlihat menyedihkan, strategi Beru berhasil mengalihkan perhatian musuh. Saat Esil berhasil dipukul mundur dan punggungnya tersayat oleh Maman, Suho bergerak secepat kilat. Ia mendekap kepala Maman, lalu melemparnya dengan brutal hingga terpental jauh. Sebelum Maman sempat bangkit, Suho yang sudah merebut pedang milik monster itu melesat dan membelah tubuh Maman menjadi dua. Notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh iblis tingkat rendah. Suho langsung menyerap energi Maman untuk memberi makan gauntletnya. Vulcan's Horn melahap jiwa iblis tersebut, memberikan peningkatan kekuatan fisik sebesar 31%. Esil terus mengamuk menyerang Asep hingga akhirnya ia kehabisan tenaga dan pingsan di tengah laga. Asep yang bingung dengan kondisi Esil tidak menyadari Suho sudah berada di belakangnya. Suho langsung mencengkeram kepalanya dan memelintirnya 360 derajat hingga putus. Jiwa Asep kembali dilahap oleh Vulcan's Horn. Melihat dua rekannya tumbang, Dadang mulai bimbang. Dalam keputusasaan, ia mencoba menerjang untuk meminum darah Esil demi memulihkan tenaga dan meningkatkan kekuatan. Namun, tendangan keras Suho mematahkan tangan Dadang tepat sebelum menyentuh Esil. Bukan kau yang melahap, tapi aku yang akan melahapmu, desis Suho dingin. Dengan bantuan Brocky, darah pun memunclat kemana-mana. Pertarungan berakhir telak. Saat Esil mulai siuman, ia langsung memarahi Beru karena tega memperlakukannya seperti itu. Tidak apa-apa, yang penting berhasil dan kamu masih hidup, jawab Beru tanpa rasa berdosa. Esil kemudian menatap Suho dengan penuh keheranan. Siapa dia, Ber? Kenapa ada manusia selain Tuan Sung Jinwoo yang bisa menggunakan Shadow Soldier? Kau memang bawahan yang kurang setia dan PA. Coba perhatikan wajahnya baik-baik, gerutu Beru. Esil menatap wajah Suho dengan seksama. Perlahan, ingatannya kembali ke masa lalu, saat ia melihat sosok bayi kecil dalam dekapan Jinwoo. Air mata Esil mulai menetes saat menyadari bayi itu kini telah tumbuh menjadi pria yang gagah. Aku ingat, Ber. Dia adalah monark muda, ucap Esil sambil terisak haru. Suho langsung menoleh dengan raut wajah bingung saat mendengar sebutan itu. Apakah barusan dia memanggilku monark muda? Gumamnya heran. Esil segera meminta maaf karena sebelumnya tidak mengenali Suho dalam wujud aslinya. Maafkan aku, namun saat ini aku bisa langsung mengenalimu. Kau benar-benar mirip dengan Sung Jin. Kalimat Esil terputus. Tubuhnya limbung dan ia jatuh pingsan karena kelelahan yang luar biasa. Suho panik dan menanyakan kondisi Esil, namun Beru menenangkannya. Dia hanya pingsan, Tuan Muda, ucap Beru. Sambil menunggu Esil pulih, Suho mengevakuasi para hunter yang tersisa, sementara Beru menggunakan sisa tenaganya untuk menyembuhkan luka-luka mereka satu persatu. Tak lama kemudian, notifikasi yang ditunggu-tunggu muncul. Hadiah dari quest penyelamatan telah tiba. Pertama, peningkatan stat.
Suho mendapatkan 3 poin stat. Kedua, gold. Suho menerima 700 gold. Seketika, sebuah fitur baru terbuka di sistemnya. Sekarang Suho bisa membeli item melalui toko sistem layaknya ayahnya dulu. Ia mulai mengecek katalog yang tersedia. Di sana berderet pilihan senjata, kristal, eliksir, hingga item penyembuh. Melihat sistem ini, Suho teringat masa kecilnya. Dulu, ayahnya sering memberikan uang saku setiap kali Suho berhasil menyelesaikan tugas rumah yang diberikan. Suho tersenyum haru, matanya sedikit berkaca-kaca karena merindukan sosok ayahnya. Jadi, hadiah ini semacam uang saku dari ayah ya, pungkas Suho dengan hangat. Melihat kondisi Esil yang semakin kritis, Suho langsung menggunakan gold miliknya untuk membeli healing potion. Namun, ia sempat kesal karena ternyata item tersebut tidak bisa dibagikan secara langsung ke orang lain. Karena sudah terlanjur beli dan tidak bisa di-refund layaknya belanja di Shopee, Suho mengambil inisiatif nekat. Ia langsung mengucurkan ramuan itu ke mulut Esil. Seketika, tubuh Esil bereaksi. Cahaya hijau redup menyelimutinya saat ia masuk ke mode recovery. Beru yang melihat itu mendengus tak percaya. Suho menghabiskan goldnya untuk wanita tak berguna itu. "Monark muda, kau terlalu baik," gerutu Beru. Suho kemudian memerintahkan para Shadow untuk membawa Esil ke dalam Shadow Dungeon agar dia bisa beristirahat dengan aman. Sementara itu, Brocky diberi tugas mengangkut mayat para demon yang baru saja mereka kalahkan. Beru yang melihat Suho tetap tinggal di lokasi bertanya, "Kenapa Tuan Muda tidak ikut masuk ke Shadow Dungeon?" "Ada urusan yang perlu kuselesaikan terlebih dahulu," jawab Suho singkat. Suho berjalan perlahan ke arah jasad-jasad manusia yang masih membara oleh api biru Mistburn. Sejak pertama melihat mereka, Suho merasakan kesedihan yang mendalam. Ia bisa merasakan penderitaan mereka yang terjebak dalam siksaan api abadi. "Hanya ini cara aku bisa membantu kalian," bisik Suho pelan sambil mengayunkan pedangnya untuk menghentikan penderitaan mereka selamanya. Tak lama kemudian, tim hunter dari asosiasi tiba di stasiun Seoul untuk mengecek keadaan Dungeon Field. Seorang hunter tingkat tinggi memimpin penyelidikan setelah menerima laporan dari Dogyun, sang dosen. Pihak asosiasi menemukan banyak kejanggalan. Luka-luka pada mayat di ruang bawah tanah jelas bukan berasal dari serangan monster biasa, melainkan bekas tebasan pedang yang sangat presisi. Tentu saja, itu adalah jejak Suho. Hunter tersebut menatap Dogyun dengan tajam. "Apa hubunganmu dengan Suho? Di mana dia sekarang?" Dogyun terkejut, namun ia sadar Suho ingin merahasiakan kekuatannya. Ia pun berbohong demi melindungi muridnya. "Suho adalah murid yang baik. Dia datang hanya untuk membantu pekerjaan saya. Setelah kami keluar bersama tadi, dia langsung pergi ke tempat aman untuk bersembunyi. Hunter rank E seperti kami hanya bisa melapor jika kondisi sudah tidak kondusif." Hunter tersebut terdiam sejenak, menatap Dogyun dalam-dalam, lalu menepuk pundaknya. "Kerja bagus." Ia kemudian memerintahkan timnya untuk menyisir seluruh area, jangan sampai ada jejak yang tertinggal. Melihat beberapa hunter lain yang selamat, Dogyun bergumam dalam hati. "Aku tidak tahu alasan Suho menyembunyikan kekuatannya, tapi aku yakin dia bukan orang jahat." Di dalam Shadow Dungeon, Beru telah menceritakan panjang lebar sejarah Sung Jinwoo kepada Esil. Esil hampir tidak percaya bahwa Shadow Monarch pergi dari bumi untuk menghentikan invasi pasukan Outer Gods alias Itarim. Beru juga menjelaskan bahwa ia dikirim untuk melepaskan segel Suho. Meski secara ajaib, Suho berhasil melakukannya sendiri. Suho menatap Esil dan bertanya, "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya?" Esil mengingatkannya tentang tutorial yang dilalui Suho saat kelas 3 SMA, kejadian di episode 0. Suho mencoba memutar memori di otaknya yang sempat kabur, hingga akhirnya ia teringat. "Oh, kau orang yang langsung menyerah saat melihatku dulu itu ya?" ucap Suho polos. Mendengar itu, Beru marah besar pada Esil karena dianggap bekerja setengah hati saat menguji Suho dulu. Esil pun akhirnya menceritakan tragedi yang menimpa dunianya. Setelah ayahmu membantai Raja Iblis Baran, klan Ladir menjadi penguasa kastil iblis di bawah naungan Shadow Monarch. Hidup kami damai selama berdekade-dekade. Namun sekitar setengah tahun lalu, masalah muncul. Stardust. Suho tersentak mendengar nama itu. Esil menjelaskan bahwa Stardust didistribusikan secara masif kepada iblis tingkat rendah. Obat itu memberikan kekuatan sihir besar tanpa pengorbanan, yang memicu para iblis bawah untuk melakukan kudeta karena merasa Shadow Monarch sudah lama menghilang. Perang pecah selama setengah tahun. Kami kalah. Para pemberontak mengambil darah klan Ladir untuk dijadikan bahan baku Stardust karena darah bangsawan dianggap memiliki esensi paling murni.
Ayah dan keluargaku dikorbankan. Aku selamat sendirian, tapi kekuatanku hilang karena darahku terus diambil. Aku tidak tahu harus bicara apa pada Shadow Monarch nanti. Esil tertunduk dan mulai menangis. Tiba-tiba, sebuah ucapan hangat menyentuh jiwanya. Tidak apa-apa, kau melakukannya dengan baik. Esil menoleh, mengira itu suara Jinwo, namun ternyata itu Suho. Aku pernah berada di posisimu. Aku yakin ayah akan berkata hal yang sama. Kau dan keluargamu sudah bertarung mempertaruhkan nyawa demi nama ayah. Suho tersenyum mantap. Terima kasih sudah bertarung untuk ayah. Aku akan membantumu sebisaku. Ayo kita bangkitkan kembali klan Ladir bersama, Esil. Esil tertegun. Karisma Suho benar-benar mengingatkannya pada Sung Jinwo di masa lalu. Ia pun tersenyum haru dan memperkenalkan diri kembali dengan penuh hormat. Monark muda, namaku Esil dari keluarga Ladir, siap berjuang bersamamu. Seketika, sistem memunculkan notifikasi. Apakah Anda ingin merekrut keturunan Lord Baran Sang White Flame sebagai rekan satu tim Anda? Suho terkejut bukan main. Ternyata Esil bukan sekedar iblis biasa, melainkan keturunan dari monark legendaris White Flames atau yang dikenal sebagai Lord Baran. Tanpa membuang waktu, Suho yang memang sedang menjalani quest Monarch Heirs langsung menjawab, yes. Seketika, notifikasi muncul menyatakan bahwa Esil resmi bergabung dalam party untuk misi Monarch Heirs. Sebuah bond skill baru pun terbuka, Demon Blast, jumlah pengisian 0%. Esil sontak kaget, matanya tercengang melihat jendela hologram sistem muncul tepat di depan wajahnya. Selama ini aku tidak tahu karena Grey tidak bisa bicara, tapi kurasa keturunan monark yang satu tim denganku juga bisa melihat jendela status, ujar Suho sambil terkekeh. Esil pun terpaku, baru menyadari lewat jendela status itu bahwa dirinya benar-benar membawa darah Lord Baran. Karena penasaran, Suho langsung mengajak mereka menguji kekuatan baru tersebut. Ayo Esil, siapkan dirimu. Esil mengangguk. Ia mulai merapal kekuatannya. Seketika, energi bulat meluap dari tubuh Esil dan menyelimuti tangan Suho. Energi itu terlihat sangat gahar, mirip dengan haki milik Monkey D. Luffy, memancarkan aura intimidasi yang luar biasa. Wow, ini dia bond skill Esil, seru Suho takjub. Namun, sedetik kemudian Esil langsung ambruk dan pingsan. Dengan sisa tenaganya, ia bergumam minta maaf karena hanya bisa melakukannya sekali. Energi tubuhnya seperti diperas habis-habisan untuk satu skill itu. Suho langsung menyuruh Esil beristirahat saja. Dengan tangan yang masih dialiri energi meluap, Suho bersiap memukul. Satu serangan ini pasti sangat destruktif. Esil saja sampai pingsan begini. Pukulan dilancarkan, namun suaranya pelan dan dampaknya sangat minim. Tidak ada bedanya dari pukulan biasa, ucap Beru dengan wajah datar. Kurasa bond skill Grey jauh lebih keren daripada ini. Timpal Suho tak kalah datar. Grey yang ada di sana langsung menatap Esil sambil menjulurkan lidah, mengejek seolah dialah rekan tim favorit Suho. Suho kembali mengecek status. Pengisiannya masih tetap 0%. Bagaimana cara mengisinya ya? Di sistem tidak ada penjelasannya, Ber. Beru tidak menjawab. Ia sendiri sepertinya tidak tahu. Ia lebih tertarik pada jasad para demon yang dipindahkan ke Shadow Dungeon. Beru berniat memulihkan mana dengan melahap mereka, namun Suho menolaknya karena ia akan membangkitkan Merke menjadi Shadow Army. Suho menggunakan skill Arise pada jasad para iblis itu. Tapi notifikasi sistem muncul dengan warna merah. Ekstraksi gagal. Jiwa target sudah hancur. Menurut Mimin, ini karena mereka sudah mengkonsumsi Stardust yang dimana Stardust bisa dikendalikan Itarim nantinya. Karena tidak bisa dijadikan prajurit bayangan, Suho akhirnya mengizinkan Beru menyantap jasad-jasad itu. Beru langsung makan dengan lahap, sementara Esil hanya bisa menangis merasa dirinya tak berguna. Suho yang baik hati langsung memberikan healing potion kepada Esil dan menyiapkan tempat tinggal untuk Esil di Shadow Dungeon. Esil merasa Suho terlalu baik padanya. Kau rekan timku, tak perlu sungkan, ucap Suho sambil tersenyum hangat, membuat Esil merasa sangat dihargai. Setelah melahap ketiga mayat iblis tadi, Beru mendadak mendapatkan informasi penting. Oh my God. Ia segera berdiri di depan Suho dan yang lainnya, bergaya layaknya dosen yang sedang memberikan kuliah. Pertama, distribusi Stardust.
Stimulan terlarang ini ternyata sudah didistribusikan secara masif di bumi, bukan hanya di kastil iblis. Kedua, asal Mistburn. Monster api biru itu adalah entitas dari alam semesta lain, bukan dari bumi. Mereka dikirim oleh Itarim untuk mengacaukan bumi. Suho dan Esil yang mendengar itu langsung terkejut tak percaya. Beru melanjutkan penjelasannya tentang sirkulasi keji ini. Brockie dari Guild Hyena di Gunung Guanak bertugas menculik manusia. Manusia-manusia malang itu kemudian diserahkan kepada seseorang di Guild Grim Reaper yang kemudian menyalurkan mereka ke pabrik-pabrik Stardust. Salah satunya adalah ketiga demon yang baru Suho kalahkan. Di sana, manusia dijadikan kayu bakar hidup. Terlebih lagi, pabriknya tidak cuma satu. Aku yakin Itarim adalah dalang di balik semua sirkulasi ini, tegas Beru. Informasi paling menunjukkan adalah keterlibatan manusia. Beru mengetahui siapa sosok seseorang di Guild Grim Reaper itu. Orang yang membantu utusan Itarim bukan monster, melainkan manusia bernama Lee Min Sung, wakil ketua Guild Grim Reaper, ungkap Beru. Jika kita menangkapnya, kita bisa melacak keberadaan utusan Itarim. Beberapa hari kemudian, para wartawan berkumpul menunggu kedatangan Lee Min Sung yang baru saja menyelesaikan sidang perihal keterlibatannya dengan Guild Hyena. Tak lama, Lee Min Sung keluar. Para wartawan dengan antusias langsung mencecarnya dengan pertanyaan mengenai keputusan ketua asosiasi atas kasus ini. Lee Min Sung menjawab dengan tenang bahwa ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Sesuai dugaannya, ia divonis tidak bersalah. Namun, wartawan terus mengejar, menanyakan bagaimana mungkin ia tidak tahu soal penculikan manusia oleh Guild Hyena, padahal mereka adalah pihak yang mensponsori. Apalagi ada hunter dari Guild Grim Reaper yang terluka di dalam Soulfield. Mendengar fakta itu, Lee Min Sung sempat terpojok. Namun ia langsung memasang wajah sedih dan berkata, "Kami sebagai Guild Grim Reaper hanya ingin melakukan yang terbaik untuk dunia yang kacau ini. Kami mensponsori Guild Hyena karena prihatin dan ingin membantu Hunter Rank D agar menjadi lebih kuat. Kami tidak tahu niat baik kami akan berakhir seperti ini." Lee Min Sung bahkan sampai menangis dan meminta maaf secara terbuka. "Jika saja aku lebih berhati-hati, pasti tidak akan ada kematian. Sekali lagi aku minta maaf." Melihat tangisan itu, para warga dan wartawan pun terbuai. Mereka menyimpulkan bahwa Guild Grim Reaper hanyalah korban dari kelakuan Guild Hyena. Di saat itulah, Lee Min Sung menunjukkan wajah aslinya. Ia tak menyangka kemampuan aktingnya sebagai mantan aktor terkenal masih sangat tajam. Ia juga meremehkan si tua bangka Wu Jinchul, sang ketua asosiasi, yang tidak banyak bicara dan meloloskannya begitu saja. "Sepertinya asosiasi Hunter belum tahu bahwa akulah yang memulai sirkulasi Stardust di pasaran," gumam Lee. Suho yang mengendap-endap melihat dari kejauhan bergumam, "Oh, jadi itu Lee Min Sung orangnya." Suho bertanya kepada Beru apakah Lee memancarkan energi Itarim seperti Brockie. Beru menjawab, tidak sama sekali. Suho pun menyimpulkan bahwa Lee Min Sung tidak dikendalikan oleh Itarim. Dia melakukan semua ini murni karena hatinya memang sudah jahat. Beru membenarkan hal itu. "Dia memang bajingan, Tuan Muda." Suho langsung meminta Beru bersiap untuk menangkapnya. Namun secara mengejutkan, Beru menahan Suho dengan sangat keras. Kali ini Beru tampak sangat serius, seolah ia siap mempertaruhkan nyawa untuk menghentikan langkah Suho. Beru bisa merasakan mana yang meluap dari tubuh Lee Min Sung jauh melampaui lawan-lawan Suho sebelumnya. "Tuan Muda, kau bukan berada di level di mana kau bisa mengalahkannya sekarang," tegas Beru.